Bagaimana seseorang bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, untuk bisa itu ya banyak faktor yang harus juga dipenuhi. Ya, banyak hal yang juga harus dipenuhi gitu. Nggak cuma hanya sebatas keinginan saja ternyata. Ya, tinggal kita hanya membiasakan diri saja bagaimana untuk mendapatkan hal-hal tersebut dengan baik. Ya, makanya di sini ada prinsip. Misalnya nggak cuma bicara aja, nggak cuma berpikir saja, nggak cuma berkeinginan saja ya, tapi kita juga harus mempersiapkan kondisi-kondisi yang lain yang memang mendukung keinginan itu bisa terwujud. Makanya siapapun yang menginginkan apapun harus mengarahkan usaha, harus mengarahkan pikiran, harus mengarahkan usaha, harus mengarahkan pengetahuan, dan lain sebagainya yang memang mengarah ke sana gitu. Dengan begitu, kita akan selaras dengan tujuan itu sendiri, kondisi sekarang bisa dikatakan. Ya, Anda menginginkan apa, ya Anda harus buat ke arah sana gitu. Ya, kayak tadi juga Bante dengar sekilas gitu. Bagi Anda yang menginginkan duniawi, misalnya masih ada kebutuhan duniawi, masih mau ini, ya Anda harus mengarahkan hal-hal yang mengarah ke duniawi itu sendiri, ya kan? Anda harus sadari itu, ya kan? Anda harus melakukan hal tersebut, ya yang mengarah ke duniawi. Bagaimana Anda bisa ya mendapatkan nafkah, dapat pekerjaan atau ada usaha yang menghasilkan, itu kan mengarah ke sana. Dan untuk menutupi kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau memang Anda memang mengarah untuk spiritual, ya arahkan untuk mengarah ke spiritual. Dengan begitu, ya nanti akan sesuai, sinkron mau dikatakan, selaras cara ininya. Jadi tidak rancu, tidak ragu, tidak abu-abu misalnya. Itu pasti. Tapi sorry, ada faktor-faktor yang memang harus terpenuhi baik secara spiritual ataupun secara duniawi ya. Jadi yang mungkin Anda semua harus perhatikan itu ya. Ya, karena Buddha menekankan itu, Buddha mencatat itu, Buddha emphasize ke sana. Ya kan, ya secara ini sada, ya kan, sila, caga, panya. Ini yang Anda harus perkuat terus. Jadi baik duniawi ataupun spiritual, adi duniawi, ternyata itu semua diperlukan. Hmm. Mulai dari sekarang, Anda bangun sada Anda, perkuat sada Anda. Ya, terus eh, perkuat juga sila Anda, moralitas, sampai Anda bisa mengerti makna dari pelaksanaan sila itu sendiri. Nah, termasuk juga pelaksanaan sada, sampai Anda punya kualitas ketika Anda berbuat baik, tidak diselingi, tidak didorong, tidak termotivasi oleh kekotoran batin Anda. Ya, karena lebih jelasnya lagi, fungsi sada adalah mengendapkan kekotoran batin ketika sada itu muncul. Nah, Anda harus memperhatikan ini. Ketika Anda berbuat baik apapun, ya dengan penuh keyakinan, artinya saat itu pikiran Anda tanpa kekotoran batin. Anda harus jaga itu. Apapun kondisinya,
Ya, ya makanya ada ada istilah ya sabar nggak ada batasnya. Mau dibilang jangan saya begina. Karena dengan begitu itu salah satu cara kita untuk mengendapkan kekotoran batin. Hmm. Terus juga ketika pelaksanaan sila, ya bagaimana dengan pelaksanaan sila itu sendiri? Selain Anda tidak melakukan pelanggaran, tapi juga memunculkan atau meningkatkan, memperkuat nilai-nilai dari Brahma Wihara, metta, karuna, mudita. Itu harus secara alamiah meningkat, terakumulasi, berkembang dengan baik, menguat di dalam pikiran kita, di dalam batin kita. Hmm, itu ya. Nah, Anda harus coba mengaplikasikan ini. Jadi nggak cuma hanya tidak membunuh, tidak mencuri saja, tapi harus ada outputnya. Ya, ada latihan untuk tidak membunuh. Iya, tapi dasar untuk latihan tidak membunuh itu apa? Dengan akhirnya dengan meta Anda akan terakumulasi secara alamiah, akan berkembang secara alamiah, akan meningkat ya, semakin kuat dengan kalau Anda memang dengan penuh keyakinan melaksanakan moralitas. Ini kan ada dua jadinya dua poin yang dua kualitas yang berbarengan. Dengan penuh keyakinan yang mana sada itu tidak akan memunculkan kekotoran batin, hal-hal yang negatif, dan dengan penuh keyakinan melaksanakan sila yang akan memunculkan kualitas-kualitas yang baik seperti meta. Nah, ini kan dua hal yang selaras. Hmm, gitu. Sada dan sila ternyata pada prakteknya akan selaras. Karena balik lagi ya, ketika kusala muncul, ya nggak akan ada kekotoran batin di sana yang muncul dalam waktu bersamaan. Nah, ya kan? Jadi ada apa namanya supporting cost-nya mau dikatakan. Ada arah yang selarasnya itu. Hmm. Sehingga dengan pelaksanaan sila diimbangin sadana, ya meta Anda makin kuat. Karena Anda membuat kenyamanan, Anda memberikan kenyamanan, Anda memberikan keamanan, Anda memberikan kedamaian, Anda memberikan kebahagiaan bagi tak terhingga makhluk. Nah, itu kan apa namanya bentuk dari meta, bentuk dari kasih sayang, bentuk dari cinta kasih kita, belas kasihan kita terhadap eh, siapapun di sekitar kita itu aplikasinya gitu. Ya enggak? Nah, ini yang mindset ini, sudut pandang ini, atau kebijaksanaan ini, panya ini harus Anda dapatkan, sudut pandang ini. Oh iya. Jadi, sekali lagi, Bante ingatkan pelaksanaan sila bukan jadinya Anda jadi takut untuk melakukannya ya, karena takut melanggar gitu. Bukan karena khawatir gitu. Anda harus dengan yakin tanpa kekotoran batin, artinya mau istilah istilah gampangnya nih ya, istilah Bante pakai bahasa sederhana, Anda harus melaksanakan sila dengan tulus gitu. Sekali lagi, karena ketulusan itu mau dikatakan tidak akan memunculkan kekotoran batin, itulah bentuk sada. Ya jalanin aja sila Anda dengan baik gitu, tanpa takut melanggar misalnya, tanpa takut bikin aku salah, ya udah aja kerjakan. Tapi dengan tekad yang kuat, saya akan mempraktekkan sila saya dengan baik
dengan benar gitu. Ya, lalu caga. Caga ini ya kedermawanan. Kedermawanan itu berhubungan dengan pelepasan. Ya, pelepasan di sini yang secara lebih umumnya ya berdana sebenarnya. Pelepasan dengan memberi, ya, secara umumnya, secara kasarnya lah mau dikatakan. Ya, tapi lebih jauh lagi dengan praktek caga, harusnya dari semua aspek Anda harus bisa melepas pada akhirnya nanti. Ya, Anda kalau kita apa namanya nyambungin ke pelepasan yang lain ya, kita harus lepas semua perbuatan yang tidak bermanfaat. Kita harus lepas semua hal-hal yang tidak berguna. Kita harus lepas semua kondisi-kondisi yang akan menyebabkan aku salah. Nah, akhirnya kita harus mahir ke sana, gitu. Kita harus berani melepas, ya, hal-hal yang berhubungan dengan aku salah, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang merugikan. Lepas, ya, dimulai dari berdana, praktek berdana itu sendiri. Tapi akhirnya pelepasan itu akan mengarah ke sana. Ini akan bisa terjadi, ini akan bisa eh, terpenuhi by level pada akhirnya. Ada di kondisi-kondisi tertentu ya maksimalnya sampai segitu saja. Tapi di kondisi-kondisi tertentu harus ada usaha lebih jauh lagi untuk bisa apa namanya memaksimalkan potensi-potensi itu. Tapi intinya ya sekali lagi berdana ini untuk melatih pelepasan kita, caga, ya. Nah, yang nanti diharapkan latihan berdana ini atau praktek berdana ini akan potensinya akan kita bawa untuk pelepasan dari sisi ucapan, perbuatan jasmani dan juga pikiran. Artinya kita sedang mengumpulkan potensi untuk melepas, terbiasa untuk melepas. Ya, ketika Anda berdana sudah mahir, pelepasan di awal apa? Pelepasan hak milik Anda, pelepasan kekikiran Anda, sehingga akan Anda dengan apa namanya? Karena melepas kekikiran Anda pada saat itu, Anda sedang mengendalikan keserakahan Anda. Ya, Anda sedang mengendalikan keserakahan Anda pada saat itu dengan didukung oleh sada dan didukung oleh sila Anda, maka kebajikan Anda berbeda. Banyak kualitas akan terakumulasi di sana dengan pelepasan itu sendiri. Nah, ini ada satu yang bersinggungan atau berhubungan sila, yaitu tadi melepaskan apa namanya akan memunculkan kualitas-kualitas baik seperti meta, karuna, mudita. Sada pada satu sisi dia mengendapkan kekotoran batin Anda, lalu Anda melakukan caga, pelepasan apa yang dilepas, pelepasan kekotoran batin Anda. Pada saat itu secara practical sense-nya adalah loba, pikiran Anda. Jadi semua mengarah pada pengurangan, pengurangan, mau katakan pengendalian kekotoran batin di saat itu. Ya, potensinya sedang kita buat. Nah, makanya ada ada keselarasan cara kerja, pola kerja dari satu kualitas dengan kualitas yang lain. Nah, kita harus bisa memahami ini dengan mahir. Kita harus menjadikan kebiasaan-kebiasaan ini menjadi mahir dalam praktek kita, ya kan? Pelepasan di sana. Pertama diawali dengan kekikiran, rasa pelit,
Rasa pelit itu kan egoisme, bisa dikatakan. Akan berhubungan dengan egoisme kita. Akan berhubungan dengan kita hanya mementingkan keuntungan kita saja, egoisme. Nah itu. Ya, tapi di dalam berdana ini justru ego kita sedang dipermainkan. Ego kita sedang dikendalikan untuk tidak bertambah. Pada saat yang bersamaan, saya sedang melayani orang. Saya sedang berusaha untuk membahagiakan pihak lain dengan mengorbankan apa yang saya punya tanpa saya mengharap itu. Nah, pada akhirnya prakteknya ke sana. Yang lain happy nggak apa-apa deh, gitu. Saya akan kerjakan. Itu adalah bentuk meta. Itu adalah bentuk meta. Yang mana meta adalah mengharapkan kebahagiaan pihak lain. Ya kan? Anda bisa lihat apa namanya irisannya ya. Anda bisa lihat apa namanya sambungannya. Anda bisa lihat keharmonisannya gitu kan antara berdana dengan sila di situ. Kualitas-kualitas ini yang harus terus kita bangun, harus terus kita lakukan. Dengan begitu nanti kita akan jadi bisa mahir dalam membentuk kualitas-kualitas itu sendiri. Hmm. Dengan melepas egoisme Anda berpikir saya akan membahagiakan pihak lain tanpa mengharap keuntungan, tanpa mengharap keuntungan untuk kita sendiri. Nah, justru itu akan lebih berkualitas. Ditambah itu adalah bentuk keyakinan Anda dalam berbuat baik yang mana pada saat perbuatan baik Anda dilakukan tanpa dengan sadar, di situ tidak ada kekotoran batin. Semuanya pas, semuanya sejalan. Ya, makanya Bante juga mengatakan ketika kok satu kualitas baik bergerak, maka kualitas baik yang lain akan mengikuti. Ketika satu kondisi ada kondisi baik muncul, maka kondisi baik yang lain juga akan terkondisi. Ya, ini efeknya, ini prosesnya. Ini prosesnya yang dalam artian ketika kita melakukan sesuatu sebenarnya semuanya bisa terpenuhi. Tapi kita harus mengerti itu sendiri prosesnya. Oke, jaga pelepasan berdana barang, ya berdana barang misalnya Anda untuk mengatasi keserakahan Anda, utamanya kekikiran. Ketika Anda sudah bisa mengatasi kekikiran Anda dengan merubah sudut pandang bahwa saya akan membagian pihak lain dengan berdana Anda, saat itu Anda mengendalikan kekikiran Anda, menekan kekikiran Anda juga loba Anda. Dengan begitu, di satu sisi Anda menekan kilesa atau mengendalikan kilesa, di satu sisi Anda membangkitkan meta. Karena apa? Anda bergerak, Anda melakukan itu untuk kebahagiaan pihak lain. Atau bisa juga di-trigger ketika orang yang menerima dana Anda happy, Anda ikut happy. Oh, ini ternyata manfaat dari perbuatan baik ya. Oh, ternyata saya happy kalau lihat orang lain happy ya. Oh, bisa juga hidup saya bermanfaat. Apa yang saya lakukan ini tepat karena dia happy karena saya mau dikatakan mungkin seperti itu. Oke juga. Apa yang saya lakukan ternyata bikin dia happy. Oh, happy. Nah, stimulus itu, pengalaman itu, ehipasiko itu yang akan menjadi men-trigger kita untuk mau melakukan lagi. Karena manfaatnya kita dapat. Oh, ternyata hidup saya bermanfaat karena bisa membagikan pihak lain. Gitu. Nah, akhirnya Anda berdana materi, melakukan seperti Anda dapat poinnya. Sehingga api Anda di dalam untuk mau melakukan itu nggak akan mudah padam. Karena Anda merasakan sendiri. Ya kan?
Lalu di satu sisi Anda juga eh, ya kan berdana nggak hanya materi, tapi juga berdana tenaga, berdana ucapan-ucapan yang baik. Itu juga bentuk dana, abaya dana, tenaga atau yang lain memberikan kenyamanan. Itu juga bentuk dana. Anda memberikannya. Ya, lalu ada juga manfaat ya. Ternyata dengan nasihat baik saya membantu dia lebih baik, lebih mengerti. Dengan bantuan tenaga saya, ya misalnya jadi volunteer service, jadi WWACA, ternyata semua berjalan lancar dan semua dapat manfaat. Oh, saya happy. Jadi apa yang saya lakukan ini sudah tepat karena mendatangkan banyak manfaat, menghasilkan banyak manfaat. Ada kepuasan di sana. Nah, itu value-nya yang harus kita, sehingga dengan begitu meta Anda akan bertambah. Anda akan, oh iya, saya sudah tepat melakukan seperti ini. Dengan berdana, memunculkan meta Anda, cinta kasih Anda secara alamiah. Kalau sudut pandang Anda keluar, bukan untuk mengharapkan manfaat karma baik saya sebanyak-banyaknya gitu. Oh, saya lakukan ini, em, bikin misalnya 100 orang terpenuhi kebutuhan damanya. Oh, karma baik saya banyak nih hari ini, saya kumpulkan. Itu berbeda sudut pandang. Ya enggak? Jadi kalau Anda sudut pandangnya, oh, apa yang saya lakukan bermanfaat. Ada kepuasan, saya bisa membantu banyak orang. Sehingga mereka bisa mendapatkan dhamma. Nah, sudut pandangnya keluar. Jadi, oh, apa yang saya lakukan sudah benar. Membantu yang lain gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kira meta Anda akan berkembang secara alami. Itulah alasan Bante kenapa Bante kategorikan dua 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 apa namanya dua kategori pengumpul kebajikan atau praktisi dhamma. Ya kalau pengumpul kebajikan, oh saya happy banyak amal baik yang saya hasilkan saat ini, ya kan? Karena apa yang saya lakukan, saya banyak mengumpulkan karma baik. Oh nanti dengan karma baik ini akan menjadi modal saya untuk kehidupan lebih baik. Ya Anda pengumpul kebajikan. Kalau menurut Bante ya, seperti itu. Tapi kalau Anda oh apa yang saya lakukan ini ternyata bermanfaat dan banyak orang mendapatkan manfaat. Hmm. Oh saya happy bisa membantu orang lain. Saya happy hidup saya bernilai bagi orang lain. Oh, nah kira meta Anda akan berkembang dengan baik. Hanya sudut pandang saja ya yang membedakan. Sudut pandang berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Nah, itulah panya, kebijaksanaan. Ya, makanya empat ini kan sada, sila, caga, panya diperlukan dalam berbagai hal untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kita harus asah terus. Kita ya, karena ini balik lagi kumulasi. Ketika Anda berdana, dengan berdana Anda bisa meningkatkan kebijaksanaan Anda, ya kan? Karena melihat dari sudut pandang yang berbeda lebih luas lagi, lebih ke eksternal. Lalu dengan berdana Anda menghasilkan meta Anda, ya metanya jadi meningkat. Ya akhirnya Anda bisa melaksanakan sila. Pada saat berdana Anda juga jaga sila dengan baik. Jadi dari dua aspek sila dibentuk dari meta dibentuk dari pelaksanaan sila dan dari berdana itu sendiri. Lalu Anda mengerti pelaksanaan sila untuk memberikan kenyamanan. Anda mengerti pelaksanaan berdana untuk pelepasan. Sehingga aspek berikutnya panya Anda akan berkembang dari dua praktek itu sendiri. Ya, makanya terus ini bergerak. Satu kualitas baik, ketika satu dhamma bergerak, maka dhamma yang lain akan bergerak.
Ya, dan ini nggak bisa di apa namanya, nggak bisa dihitung secara kalkulasi matematik atau bagaimana. Ini akan bergerak secara bersamaan. Terus, ya ini yang kita coba lagi, coba lagi, coba lagi, sehingga semua terpenuhi aspeknya. Ya kan? Nah itu tadi yang dari caga kita pelepasan ya, pelepasan kekikiran, keserakahan pada saat itu kita kendalikan. Pada akhirnya pelepasan ini kita harus berpikir lagi lebih luas. Emangnya cuma pelit aja yang harus saya lepas, yang harus saya kendalikan. Emangnya cuma kesar loba aja yang perlu saya kendalikan, saya perlu lepas. Yang lain enggak, kan enggak. Berarti dosa pun harus saya kendalikan dong, harus saya lepas dong. Moha pun saya harus kendalikan dong, saya harus lepas dong. Nah, kita balik lagi, kita analisa lagi. Dosa apa saja ya, gitu kan. Nah, yang berhubungan dengan dosa, dosa Isa, dosa Macaria. Nah, Bante udah kasih ini, ya apa namanya, listnya nih, ya kan? Ya, apa aja yang turut apa yang termasuk dalam dosa. Misalnya dosa itu identik juga dengan kebencian kan, sesuatu yang menolak, sesuatu rasa tidak suka. Itu pun ternyata harus saya lepas ya dalam 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 batin saya ya. Harus saya kendalikan ya minimal gitu kan. Apa itu? Biapada. Apa itu biapada? Dendam, iri hati, itu juga saya harus lepas, saya harus kendalikan. Itu kan bentuk pelepasan. Ya kan saya setuju gitu. Ini juga harus dilepas. Apalagi koda, apa itu koda? Kemarahan juga harus saya kendalikan, harus saya lepas. Nah, kemarahan dalam apa? Ya, melalui pikiran, ucapan, dan juga perbuatan jasmani. Itu juga harus saya kendalikan, saya harus lepas. Nah, akhirnya lalu apalagi upanaha palinya. Upanaha itu apa? Permusuhan, sakit hati, rasa sebal, rasa dendam lagi. Upanaha. Ini juga. Nah, ini turunannya dari loba, sorry, dosa loh. Ini anak cucunya dosa. Ya, jadi bukan cuma dosa secara umum saja, benci apa turunannya dosa itu sendiri. Ini tadi Banti katakan. Ya, upanaha ini permusuhan, sakit hati, sebal, dendam. Nah, lalu apalagi dosa yang turunan dosa yang lain? Maka itu memandang rendah orang, ya, memandang rendah, menghina, mencibir. Hmm. Ya, itu juga karena ada mungkin rasa tidak suka. Ya, ada rasa tidak suka, kita bisa merendahkan orang, kita bisa mencibir, kita bisa menghina. Atau juga karena ingin dianggap lebih, bisa juga. Karena unsur loba. Tapi ini semua harus dilepas, semua dikatakan. Ini semua harus dikendalikan. Lalu palasa yang harus dikendalikan. Jadi ini sudah di luar ini apa namanya, kekotoran, sorry, dosa itu sendiri ya. Palasa, keangkuhan, kesombongan. Kita pun harus kendalikan. Kita pun harus lepas. Ya, kalau dari sisi praktek pelepasan. Ya. Lalu isa, iri hati, cemburu. Iri hati, cemburu. Sekali lagi, ketika kita belum bisa lepas, minimal kita kendalikan saat ini. Minimal saat ini kita kendalikan. Apapun posisi Anda, apapun situasi Anda, saat ini kita harus yoniso manasikara. Inilah bentuk yoniso manasikara.
pengendalian diri saat ini. Ya mungkin kilesa dari masa lampau ada saat itu muncul bergejolak. Iya, inilah itunya kita, apa namanya, tugas kita untuk kita tidak terbawa. Harus di awalnya kita harus menyadari itu muncul. Setelah itu kita sadari, kita harus kendalikan, action gitu untuk mengendalikannya. Jadi tidak terseret oleh pola-pola itu, tidak terseret oleh apa namanya, pola yang sudah ada lah mau dibilang, atau kekuatan dari kekotoran batin itu sendiri. Lalu yang berikutnya ya macaria tadi, karena berdana, karena pelepasan ya, yang poin utamanya pertamanya yang dihajar adalah macaria, pelit, kikir. Nah, balik lagi, macaria ini banyak lagi ininya, variasinya. Nah, makanya nih, Anda harus mengetahui ini juga ya, supaya pengetahuan dasarnya dapat apa yang memang tidak boleh dilakukan gitu. Berikutnya, maya. Maya itu ketidakjujuran, kebohongan. Ya, ketidakjujuran, kebohongan. Itu maya. Berikutnya, sateya. Sateya ini tipu daya, penipuan, atau tipu muslihat. Bisa dikatakan juga sebagai kemunafikan, pura-pura, kepura-puraan, kemunafikan. Di depan kita baik, di belakangnya nggak baik misalnya. Pura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa, padahal melakukan kesalahan. Itu orang munafik. Nah, itu kategori sateya, maya dan sateya. Hmm. Nah, ini bagian dari loba sebenarnya. Maya Satya ini anak cucunya loba. Karena dia menginginkan sesuatu tetap biasa-biasa saja, padahal tidak biasa-biasa saja. Sehingga dia menutup-nutupi sesuatu yang terjadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu bentuk kemunafikan. Artinya sesuatu yang salah gitu ya. Jadi tipu muslihat. Lalu tamba, tamba di sini ada lagi. Apa? Keras kepala, tidak mau mendengarkan yang lain. Istilah palinya tamba, auban. Secara ininya ya, bahasa bahasa ininya. Hmm, tidak mau mendengarkan yang lain. Hmm. Lalu saramba, persaingan, persaingan yang tidak sehat. Saramba bahasa Balinya, persaingan yang tidak sehat. Saling sikut gitu, saling menjatuhkan. Bisa juga persaingan tidak sehat. Lalu eh, mana kesombongan, ya, ati mana kecongkakan, arogan, kearoganan. Lalu mada, mada ini keangkuhan. Nah, Banteng nggak tahu secara ini ya, congkak, angkuh, sama atau enggak secara bahasa Indonesianya ini. Ini beda-beda tipis semua ininya, ya kan? Tapi bahasa Balinya ada mana, ada ati mana, ya kan? Ada mada gitu. Kesombongan, kecongkakan, arogan, keangkuhan, ya bentuk juga kesombongan juga. Tapi ya mungkin levelnya berbeda. Terus pamada, ya, kelalaian, keteledoran gitu. Ya, pamada. Makanya apamadena sampadeta.
berjuanglah dengan penuh kesadaran supaya nggak lalai gitu. Apa mada, pamada. Nah, nah ini yang tadi Bante bilang, ini adalah kekotoran batin yang mana turunan dari loba, dosa, dan moha yang juga kita harus lepas. Ya enggak, yang juga harus kita kendalikan dengan praktek Dhamma. Nah, tapi kita memulai membentuk pelepasan itu dari berdana. Kalau kita mau ambil dari sudut pandang pelepasan atau caga, kita membentuk potensi pelepasan itu sendiri, caga itu sendiri. Nah, kita bangun, kita perkuat. Sehingga potensi pelepasan kita punya dari berbagai sudut pandang. Bisa saja kita membentuk itu, ya kan? Lalu juga kalau kita mau bicara sudut pandang pelepasan, ketika Anda melaksanakan metta, melaksanakan sila, itu juga bisa saja Anda bisa mengartikan bentuk pelepasan juga. Apa yang Anda lepas? Metta Anda lepas ke semua makhluk sehingga mereka aman, nyaman. Bentuk pelepasan metta. Artinya ya menyebarkan metta. Dan Anda juga melepas kondisi-kondisi yang tidak bermanfaat, tidak nyaman, yang membuat mereka tidak nyaman. Anda lepaskan itu supaya mereka mendapatkan kenyamanan ketika mereka dekat-dekat dengan Anda. Nah, kondisi yang bikin tidak nyaman bisa saja sikap ketus, body language yang nggak ramah. Anda harus lepasin sebagai bentuk dari pelaksanaan sila Anda. Karena sekali lagi kenyamanan yang Anda yang apa namanya? Kenyamanan sebagai indikator pelaksanaan sila bahwa siapapun yang dekat-dekat Anda akan dapat kenyamanan. Kalau misalnya sikap Anda ketus, nyaman nggak orang? Ya nggak? Nah, apakah itu bentuk dari pelaksanaan sila? Hmm. Berarti kan pelaksanaan sila Anda hanya baru sebatas teori saja mungkin. Tapi secara body language tidak, ya enggak? Ya kan? Berarti belum sampai mengakar mau dibilang. Hmm. Atau sebatas ucapan saja, iya dia baik, misalnya gini-gini bikin nyaman. Tapi secara tindakan Anda enggak. Nah itu kan, ini akhirnya pelaksanaan apa namanya kualitas itu sampai bisa mengarah ke tiga saluran, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, ini lebih jauh lagi sudut pandang. Karena balik lagi, kita membentuk potensi itu supaya bisa mengcover itu semua. Tapi yang tadi Bante bilang, di kondisi tertentu tidak bisa di-cover. Pelaksanaan praktek dhamma hanya pada levelan tertentu dan harus diimbangi dengan praktek yang lain. Ya, makanya ada sila, samadhi, dan panya. Semuanya by level. Maksimalnya cuma segitu, akhirnya harus dengan samadhi. Misalnya sila, maksimalnya cuma segitu saja. Nah, akhirnya harus diimbangi dengan samadhi. Samadhi pun punya keterbatasan, akhirnya dengan panya. Nah, itu maksudnya. Tapi potensinya kita bisa bentuk. Kekuatannya kita bisa arahkan. Tinggal muatannya nanti kita ganti, kita perkuat lagi. Yaitu tadi kayak pelepasan. Ya kan bantu ulang lagi. Ketika pelepasan ya berdana, caga berdana, pelepasannya adalah sifat kikir, sifat pelit yang mana itu adalah bentuk loba. Oke, Anda bisa memahami ini. Tapi kita kita bikin per, per, lebih perluas lagi.
Kita dengan logika, apakah cuma loba saja yang harus saya lepas? Nah, sekali lagi, dosa juga harus saya lepas dong. Nah, nah, akhirnya Anda imbangin dengan cara yang lain dengan pelepasan. Tapi potensi pelepasan itu Anda sudah punya, tinggal di convert. Nah, mau dibilang dengan kondisi-kondisi yang sesuai untuk bisa lebih memaksimalkan pelepasan itu sendiri. Ya, inilah makanya luas sekali ini yang Dhamma, sehingga ini harus kita bisa dapat. Pengertian ini, kebijaksanaan ini harus kita dapatkan sehingga oh iya ya ternyata banyak hal yang harus saya perhatikan, banyak hal yang harus saya makanya ketika kita berbuat baik, yoniso manasikara itu penting. Ketika kita berbuat baik, apa madena sampadeta itu juga penting. Berjuanglah dengan penuh kesadaran. Nah, penuh kesadaran itu bukan hanya sekedar meditasi saja sebenarnya. Kesadaran yang dimunculkan bagaimana apakah pada saat saya melakukan kebaikan, kualitas batin saya bagaimana nih ketika saya melakukan kebaikan ini? Apakah ada kekotoran batin di sana? Itu pun penuh kesadaran. Gitu. Menyadari apa yang terjadi. Apa madena sampadeta. Ya, jadi bukan hanya apa madena sampadeta itu cuma hanya meditasi toh gitu maksudnya. Sekali lagi. Ya kan pada akhirnya orang paling akan bicara ya Bante namanya juga Putu Jana, Bante wajar gitu. Ya gitu ya sudah kalau sudah seperti itu ya mau bagaimana. Ah, ketika Anda sudah melakukan itu ya potensi kama Anda sudah buat. Ya ketika potensi kama Anda sudah buat siap-siap terima akibat. Gitu saja. Gitu kan. Ya enggak. Hmm. Nah ini yang menariknya kan. Nah tapi ya maksudnya setelah Anda mengetahui, setelah Anda menyadari ini, kita berusaha untuk konsisten. Nah, sekali lagi Buddha adalah guru yang konsisten mengajarkan murid-muridnya untuk ke satu tahapan. Tapi uniknya ketika konsistensi itu dibentuk dalam satu satu pola, ini akan membentuk pola yang lain gitu. Akan memperkuat pola yang lain di dalam waktu yang bersamaan. Sekali lagi. Nah, Anda harus bisa coba Anda pelajari, coba Anda ehipasiko ya. Nah, oke Bante ya. Buktikan apakah benar apa yang Bante omongkan. Mungkin dari penjelasan yang Bante tadi awal, mungkin Anda akan nangkap. Ketika satu dhamma bergerak, maka dhamma yang lain juga akan bergerak mengikuti. Ya enggak? Anda setuju enggak? Bante cerita tadi dari sada, sila, caga, panya, semuanya nyambung. Ya kan? Dari penjelasan-penjelasan itu disambung-sambungin dan memang bukan bukan hanya disambungkan tapi memang semuanya membentuk proses itu sendiri saling menguatkan gitu kan. Nah, ketika kondisi-kondisi baik itu ada, ketika kualitas-kualitas baik itu ada, ketika kualitas-kualitas baik itu ada dan membentuk suatu kekuatan yang bisa menghasilkan kualitas baik yang lainnya, apa nggak mungkin keinginan Anda nggak tercapai? Udah katakan itu. Ya nggak? Kualitas kebaikan Anda didukung oleh sada, yang mana sada nggak akan memunculkan kekotoran batin. Berarti hanya ada kekuatan kebaikan saja di sana. Lalu Anda juga melakukan kebaikannya dengan moralitas Anda, yang mana hanya kebaikan saja yang ada di sana, dukungannya gitu kan. Kusala saja yang ada. Sebelum Anda melakukan kusala, Anda punya modal kusala gitu. Lalu dengan caga Anda, pelepasan Anda.
itu juga kusala. Lalu Anda juga dengan tanya Anda mengerti apa yang Anda lakukan ini semua. Jadi ketika Anda berbuat baik dengan modal perbuatan baik atau kualitas-kualitas baik yang lain, ini jadi kayak booster gitu. Ketika Anda melakukan kebaikan, di booster oleh kebaikan itu, jadi kan berlipat-lipat, multiply. Ya, ketika Anda multiply ini berarti kan meningkatkan powernya. Ketika power kusala Anda baik, masa nggak makanya memungkinkan apapun yang Anda inginkan bisa tercapai. Artinya kebaikan Anda superior. Ya nggak? Anda setuju nggak? Nah, itu maknanya. Ketika Anda menginginkan sesuatu tercapai, ketika Anda menginginkan harapan Anda tercapai, Anda harus membuat kebajikannya superior, yang super, artinya yang berkualitas. Itulah alasan selalu Bante bilang, berbuat baik jangan asal-asalan. Berbuat baiklah yang baik.